Wah, ini nih video yang udah lo tunggu-tunggu. Ini adalah bagian kedua dari video 2 minggu yang lalu yang menceritakan sebuah kisah nyata tentang pembajakan pesawat di Jepang yang juga sebuah prank. Bagi lo yang sekiranya belum tahu atau pengen paham tentang video bagian kedua ini, gua saranin dulu tuh tonton video part satunya. Linknya bisa ada di deskripsi atau di pojok kanan atas ini. Nah, di dalam video ini gua akan menceritakan sekiranya prequel atau sebelum dan sequel atau sesudah peristiwa pembajakan pesawat di Jepang. Nah, sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Sebagaimana yang lo tahu ya, pada tanggal 31 Maret tahun 1970 terjadi sebuah pembajakan di pesawat Japan Airlines Flight 351. Pembajakan ini diketuai oleh seorang pria bernama Takamaro Tamiya dari faksi Tentara Merah. Faksi Tentara Merah kurang lebihnya adalah sebuah kelompok militan yang mendukung terjadinya revolusi di Jepang. Bisa dibilang ya, faksi Tentara Merah itu merupakan kelompok militan yang menganut paham komunisme yang kebanyakan anggotanya merupakan mahasiswa, akademisi, dan orang terkenal yang berasal dari sekitaran universitas ternama di Jepang. Nah, tujuan mereka membentuk kelompok ini adalah untuk menggulingkan pemerintahan Jepang dan juga sistem monarkinya. Mereka ingin negara Jepang itu berubah menjadi negara komunis. Nah, kalau lo berpikiran bahwa Takamaro adalah ketua dari faksi Tentara Merah, well, enggak cuy. Ternyata Takamaro ini adalah anggota atau bisa dibilang adalah orang suruhan. Jadi 2 minggu sebelum kejadian pembajakan pesawat atau lebih tepatnya pada tanggal 17 Maret tahun 1970, Takamaro itu lagi duduk gitu di sebuah kafe menunggu seorang pria. Gak lama, pria yang ditunggu Takamaro ini datang tuh dan menghampiri Takamaro. Pria ini bernama Takaya Shiomi dan dia adalah ketua dari faksi Tentara Merah Jepang. Begitu mereka ketemuan, mereka pindah ke tempat gitu ya, ke lokasi yang lebih sepi. Singkat cerita, begitu udah sampai di sebuah markas kecil ala-ala gitu ya, mereka berdua saling berkeluh kesah. Takaya ini curhat ke Takamaro bahwa faksi tentara Jepang ini lagi disorot nih sama polisi dan juga militer Jepang. Mereka udah merekrut tuh remaja-remaja atau mahasiswa-mahasiswa yang sekiranya memiliki ideologi komunisme untuk demonstrasi. Pada saat demo, mereka kayak menuntut mengubah sistem pemerintahan Jepang yang tadinya monarki menjadi komunis. Cuman hasilnya adalah para pendemo ini malah ditangkepin oleh polisi dan gak ada tuh efek dari demonstrasinya. Takaya juga pernah ngebuat semacam camp militer untuk memperkuat anggota faksi Tentara Merah. Waktu itu Takaya buat semacam pelatihan militer gitu di Daibotsu Peak, kota Yamanashi, Jepang. Cuman camp militer ini ketahuan sama militer Jepang dan akhirnya adalah digerebek semua tuh. Sekitaran 53 orang anggota faksi Tentara Merah Jepang itu berhasil ditangkap. Seluruh persenjataannya disita dan berbagai macam propagandanya juga dihancurkan. Beberapa orang yang berhasil kabur seperti Takamaro dan Takaya ini statusnya dijadikan buronan tuh oleh negara Jepang. Karena hal ini, kekuatan dari faksi Tentara Merah itu berkurang drastis. Pada saat mereka lagi ngumpul di markas, lagi brainstorming, lagi diskusi ini ya, mereka itu kayak bertanya, kayak hal apa yang sekiranya bisa mereka lakukan untuk menggebrak pemerintahan Jepang? Hal apa yang cukup heboh yang sekiranya negara-negara lain itu bisa mendengar suara revolusinya mereka? Nah, di sini Takamaro tuh mengide, gimana kalau kita membajak pesawat? Takamaro bilang, belum pernah ada nih dalam sejarah Jepang kalau pesawat mereka itu tuh dibajak. Ini bakalan jadi yang pertama kalinya di Jepang dan pastinya seluruh dunia bakalan mendengar nih suara kita. Takaya yang mendengar idenya Takamaro ini kayak diem dan senyum lebar. Dia setuju tuh dengan idenya Takamaro. Takaya juga menambahkan mereka nggak hanya membajak pesawat, tapi juga akan membawa pesawatnya itu ke kota Havana di negara Kuba. Mereka paham tuh kalau kota Havana ini merupakan surganya para penganut paham komunisme, karena di sana ada Fidel Castro. Seperti yang udah gue ceritakan kemarin ya, Fidel Castro merupakan pimpinan militer yang memiliki ideologi komunis yang kuat yang ada di kota Havana, negara Kuba. Kalau Takaya dan Takamaro ini bisa mencapai Havana, mereka yakin kalau mereka bakalan mendapatkan pelatihan militer dan juga
juga persenjataan. Mereka juga yakin tuh kalau mereka bakalan mendapatkan perhatian dunia. Dengan begini, harapannya mereka adalah suara revolusi mereka itu bakalan terdengar oleh negara lain. Ya udah deh, mereka setuju tuh dengan ide ini. Mereka kayak dimabukkan oleh mimpinya sendiri. Takaya pun menunjuk Takamaro sebagai tangan kanannya dan juga sebagai ketua dari proyek pembajakan pesawat. Takaya dan Takamaro itu lanjut mempersiapkan rencana mereka, rencana pembajakan pesawat ini. Dan seperti yang tadi gue bilang ya, camp militernya mereka itu kan habis digerebek sama militer Jepang. Otomatis mereka nggak punya banyak sumber daya dong. Nah, pada saat itu, mau nggak mau, mereka menggunakan senjata mainan sebagai senjata untuk membajak pesawat. Cuman rencana ini mereka urungkan lagi, karena masa iya ngebajak pesawat pakai senjata mainan? Nanti kalau penumpangnya tahu ini cuma senjata mainan dan melakukan pemberontakan, ya gagal dong rencana pembajakan pesawatnya. Alhasil mereka ganti tuh senjata mainannya dengan sebuah senjata beneran. Senjatanya ini adalah pedang katana. Dengan pedang katana ini, pastinya siapapun bakalan takut dong. Penumpang pesawat juga nggak berani tuh untuk melakukan pemberontakan. Nah, sekedar info aja ya, mencari pedang katana di Jepang itu cukup gampang. Bahkan ya, untuk mendapatkan beberapa pedang katana, mereka cukup ngemaling aja tuh salah satu rumah yang ada di sekitaran markas ala-ala mereka. Selain pedang katana, mereka juga mempersiapkan senjata yang lebih berbahaya lagi. Senjatanya ini adalah bom rakitan yang nama familiarnya adalah pipe bomb. Pipe bomb ini bentukannya seperti pipa gitu yang diisi dengan bahan peledak. Kalau sekiranya pesawatnya nggak bisa diajak bekerja sama, mereka itu bakalan meledakkan pesawatnya. Selain persiapan tadi ya, mereka juga melatih diri mereka dengan simulasi. Jadi Takaya dan Takamaro beserta dengan anggota faksi Tentara Merah Jepang ini itu melakukan latihan membajak pesawat, semacam simulasi lah. Mereka melakukan latihan ini di dalam sebuah kelas yang ada di Universitas of Tokyo. Di kelas itu juga mereka mempelajari tuh blueprint pesawat, peran-peran mereka, beserta dengan tugas apa aja yang mesti mereka lakukan. Bisa dibilang ya, Takaya dan Takamaro itu mempersiapkan rencana pembajakan pesawat ini tuh bener-bener matang, men. Setelah beberapa hari mereka latihan, Takaya ini mengajak Takamaro dan juga anggota lainnya untuk meeting terakhir. Takaya ingin nih sebelum misi pembajakan dimulai, dia ingin memberikan briefing singkat dulu. Ya udah deh, Takamaro beserta dengan anggota lainnya itu ngumpul di sebuah coffee shop menunggu kedatangan Takaya. Menit ke menit, jam ke jam, Takamaro itu nungguin kedatangan Takaya. Cuman kok nggak muncul-muncul ya? Kayak ada apa ini ya? Nggak biasanya nih Takaya telat atau nge-cancel meeting. Ini aneh nih. Dirasa kemalaman ya, Takamaro beserta dengan anggota lainnya ini balik lagi tuh ke markas ala-ala. Nah, ternyata ya pada saat Takamaro dan anggota lainnya lagi nungguin Takaya, ternyata Takaya itu baru aja ditangkap oleh polisi. Seperti yang gue jelasin tadi, Takaya dan Takamaro itu merupakan buronan kepolisian Jepang. Bahkan ya, ada semacam bounty atau hadiah gitu bagi siapa aja yang bisa menangkap Takaya. Hadiahnya ini senilai 2 juta yen atau sekitaran 200 juta rupiah. Pada saat Takaya ditahan oleh polisi, Takaya sempat diinterogasi oleh polisi. Sayangnya, Takaya ini orangnya nggak mau cepu. Dia tetap bungkam 1000 bahasa. Walaupun begitu, pada saat proses penggeledahan, polisi menemukan sebuah buku catatan mengenai seluruh rencana dari faksi Tentara Merah, termasuk juga rencana pembajakan pesawat. Sayangnya, buku catatannya ini ditulis oleh Takaya dengan sandi atau kode-kode gitu. Cuman Takaya doang yang tahu maksud dari buku catatan ini. Polisi interogasi Takaya lebih keras dong, tapi tetap aja Takaya itu sama sekali nggak mau membocorkan rencananya. Nggak lama, kabar mengenai Takaya yang ditangkap polisi ini sampai ke kupingnya Takamaro. Pas itu Takamaro kaget dong, ketua kita ketangkep nih. Apa yang mesti kita lakukan sekarang? Apakah kita sekarang mesti membantu Takaya untuk kabur dari penjara? Atau kita mesti menjalankan, bodoh amat lah, lanjutin aja misi pembajakan pesawat? Semua mata anggota faksi Tentara Merah itu menunggu tuh jawaban dari Takamaro. Takamaro kan tangan kanannya Takaya, otomatis dia kayak wakil gitulah. Nah, kalau ketuanya ini nggak ada, otomatis pemenangnya semuanya itu jatuh tuh ke wakil ketua alias Takamaro. Takamaro di satu sisi juga bingung ya, karena tanpa adanya Takaya, ini Takamaro nggak tahu mesti ngapain. Karena Takamaro juga bingung, beberapa anggota dari faksi Tentara Merah Jepang itu akhirnya mengundurkan diri. Mereka kayak takut gitu kalau terus-terusan ada di sana ya, mereka bakalan bernasib sama seperti Takaya. Takamaro semakin bingung. Dia kayak, loh, ini kok pada bubar? Mau nggak mau, Takamaro itu mesti mengambil peran sebagai ketua, berpikir cepat dan membuat keputusan. Dia bilang ke anggota faksi Tentara Merah ya, ayo,
kita bajak pesawat. Lalu pada tanggal 27 Maret tahun 1970 dilakukanlah pembajakan pesawat. Takamaro dengan beberapa anggota faksi Tentara Merah ini udah siap mental, layaknya ingin pergi menuju ke medan perang. Sesuai dengan rencana mereka ya, mereka berhasil tuh menyelundupkan pedang katana dan juga bom rakitan. Seperti yang gue bilang di video bagian pertama ya, mereka bisa menyelundupkan pedang katana dan juga bom rakitan ke dalam pesawat karena tingkat keamanan di bandara dan juga pesawat pada tahun 70-an itu masih terbilang minim dan tidak ketat. Tidak ada metal detektor, tidak ada penggeledahan, tidak ada juga pemeriksaan identitas yang secara mendalam. Sesuai dengan rencana juga, mereka semua naik pesawat kayak mencar-mencar gitu untuk menghindari kecurigaan. Ya udah deh, satu persatu mereka naik ke dalam pesawat. Begitu pesawatnya lepas landas dan mengudara, Takamaro ini kayak ngelirik gitu ya ke kursi penumpang. Dia kayak mencari sinyal dari anggotanya bahwa mereka nih, anggota yang lain itu udah siap tuh untuk membajak pesawat. Pas lagi melirik-lirik mencari sinyal ya, Takamaro notice nih, kok kursi teman gua kosong. Yang di sana kosong, yang di sana kosong juga. Yang di situ tuh yang jauh kosong. Ini kayak, loh, teman-teman gua pada kemana? Takamaro bingung dong, ini kok temen-temennya nggak ada nih. Dari 9 orang yang direncanakan naik pesawat, cuman ada 3 orang doang, termasuk Takamaro yang ada di dalam pesawat. Ternyata anggota faksi Tentara Merah yang dijadwalkan terbang bareng dengan Takamaro, itu kebanyakan dari mereka mengalami kendala. Kendalanya bisa dibilang kendala yang sepele loh. Ada yang nggak tahu cara beli tiket pesawat, ada yang pacaran dulu di bandara dan kelamaan say goodbye, ada yang udah dateng dan bawa tiket nih, tapi diem aja di bandara karena nggak tahu mesti naik pesawat yang mana. Ada juga yang datangnya itu pas pesawat mau take off. Dikiranya naik pesawat itu kayak semudah naik bus yang udah waktunya nih ya, ya udah deh langsung naik, beres deh. Ada juga yang nyasar ke bandara lain, berpikiran, bandaranya kan sejalan nih ya, kali aja pesawatnya mampir dulu nih ke sini buat jemput gue. Bisa dibilang konyol lah ya. Cuman di satu sisi lain kita maklumi lah, karena anggota faksi merah ini adalah orang-orang yang belum pernah sama sekali naik pesawat. Selama beberapa hari terakhir mereka memang belajar cara membajak pesawat, tapi mereka tidak belajar cara naik pesawat. Alhasil kebanyakan dari mereka ini nggak naik pesawat karena kebanyakan temennya Takamaro ini nggak naik pesawat, otomatis nggak jadi tuh pembajakan pesawatnya. Pesawatnya pun akhirnya mendarat di Fukuoka dengan selamat. Begitu mendarat, Takamaro beserta dengan anggota lainnya ini patungan beli tiket bus untuk balik lagi ke Tokyo. Begitu sampai di Tokyo, Takamaro ini ngomel dong. Dia kayak bilang, wah goblok banget lu, naik pesawat aja nggak bisa, bla 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 bla. Anggota yang nggak naik pesawat ini pada diem aja, kicep gitu. Terima aja lah omelan dari Takamaro. Walaupun begitu, 4 hari kemudian, pada tanggal 31 Maret tahun 1970, Takamaro dan anggota lainnya itu mulai mencoba membajak pesawat lagi. Pada saat ini, Takamaro bilang, gak boleh ada yang error. Takamaro memastikan semuanya harus berjalan sesuai dengan rencana. Tapi ya ini muncul lagi nih berbagai macam kesialan ya, yang kalau gue ceritain di sini bakalan kepanjangan. Gue saranin kalau lo belum nonton part pertamanya, lo tonton dulu dah, karena di sana tuh emang rada konyol lah si Takamaro ini. Linknya ada di pojok kanan atas atau di deskripsi. Nah sekarang gue bakalan ceritain nih apa yang terjadi dengan Takamaro setelah mereka membajak pesawat. Sedikit spoiler ya, pada akhirnya Takamaro ini berhasil nih membajak pesawat dan berhasil juga membawa pesawat Japan Airlines Flight 351 ke Korea Utara. Pada saat mendarat di Korea Utara, Takamaro ini disambut oleh pemimpin Korea Utara pada zaman itu yang bernama Kim Il-sung, kakeknya Kim Jong-un. Begitu menapaki tanah Korea Utara, Takamaro ini dibawa ke salah satu hotel megah yang ada di kota Pyongyang. Meanwhile, sesuai dengan janji Korea Utara terhadap Jepang, pesawat Japan Airlines Flight 351 beserta dengan sandera penggantinya yaitu Shinjiro dan juga pilot awak pesawat beberapa hari kemudian diizinkan terbang kembali ke Jepang. Cerita mengenai pembajakan pesawatnya ini selesai nih di sini. Tapi cerita tentang Takamaro beserta dengan faksi Tentara Merah itu masih panjang cuy. Takamaro dan teman-temannya itu kan dibawa tuh ke hotel mewah yang ada di kota Pyongyang. Mereka dijamu dan dibiarkan beristirahat dulu tuh untuk beberapa hari. Setelah itu Takamaro dan teman-temannya ini dibawa ke salah satu tempat tinggal yang masih ada di kota Pyongyang untuk disambut oleh pejabat-pejabat yang ada di sana dengan
cukup meriah. Bisa dibilang ya pada momen ini Takamaro dan teman-temannya itu masih dalam masa euforia, masih senang-senang karena berhasil membajak pesawat Jepang. Setelah masa senang-senang ini selesai, Takamaro ini dibawa lagi tuh ke sebuah tempat pelatihan militer. Di sana mereka diajarin tuh cara merakit bom, mengoperasikan tank, terus juga penggunaan senjata, bela diri, dan berbagai macam hal militer lainnya. Takamaro semakin senang dong karena ini nih yang dari dulu dan yang lainnya itu harapkan. Takamaro kan berharap kayak mereka mendapatkan militer dari negara penganut komunis dan dikembalikan ke Jepang untuk menggebrak pemerintahan Jepang. Tapi yang mereka tidak pahami adalah Korea Utara itu tidak sepenuhnya komunis. Emang politik di Korea Utara itu berbau komunis. Ada beberapa unsur komunisme yang diterapkan di Korea Utara. Memang betul. Yang Takamaro tidak pahami adalah negara Korea Utara itu sebenarnya adalah negara diktator yang pada zaman itu dipimpin mutlak oleh Kim Il-sung. Nah, kata kuncinya adalah dipimpin mutlak, yang artinya segala hal yang ada di negara Korea Utara itu dikuasai penuh oleh Kim Il-sung. Waktu itu Korea Utara kayak melihat Takamaro ini kayak, wah, aji mumpung nih. Betulan Jepang itu emang salah satu targetnya Korea Utara. Sekarang ada nih orang Jepang yang bersukarela untuk menggebrak pemerintahan Jepang. Bisa nih kita jadikan pion atau tumbal. Cuman dia masih berpikiran ideologi komunis. Dia masih setia tuh dengan ideologinya itu. Sedangkan Korea Utara itu kan sumpah setia sehidup semati dengan Kim Il-sung. Gimana kalau kita cuci otaknya, terus kita tipu-tipu dikit supaya kita bisa perdayai? Ya udah deh. Takamaro dan teman-temannya ini menjalani tuh masa pelatihan politik. Pada saat masa pelatihan politik, mereka kayak dicuci otaknya untuk sumpah setia sehidup semati dengan Kim Il-sung. Pokoknya dikit-dikit Kim Il-sung. Nengok kanan Kim Il-sung, nengok kiri Kim Il-sung, Kim Il-sung, semuanya serba Kim Il-sung. Nah, ada nih dua orang dari temannya Takamaro yang notice dengan keanehan ini. Dua orang tersebut bernama Yoshido Kintaro dan juga Okamoto Takeshi. Dua orang ini notice bahwa ini tuh bukan komunis loh. Ini teh Kim Il-sung loh. Kayak, wah ini Kim Il-sung loh. Nah, coba deh tebak apa yang terjadi dengan dua orang ini. Yap, bener banget. Mereka berdua hilang dalam sejarah. Gua sendiri nggak nemu nih informasi mereka berdua. Kayak tau-tau mereka hilang aja, nggak disebutin namanya. Bener-bener nggak ada yang tahu. Walaupun begitu, kita semua paham lah ya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Selain dua orang tadi, Takamaro dan yang lainnya itu berhasil tuh dicuci otaknya. Mereka pun berubah, yang tadinya ideologinya komunis itu sekarang berubah menjadi berbakti kepada Kim Il-sung. Selain pelatihan militer dan politik, Takamaro beserta dengan teman-temannya itu juga dicariin istri. Namanya juga laki ya, pastilah butuh pendamping hidup. Nah, permintaan untuk disediain istri itu di-approve tuh oleh Kim Il-sung. Ya udah deh, Takamaro dan teman-temannya ini mulai berburu wanita untuk dijadikan istri. Namun, mereka hanya boleh menikahi wanita Jepang juga. Alasan kenapa mereka hanya boleh menikah dengan wanita Jepang karena Kim Il-sung itu nggak mau darah Jepang dan darah orang Korea Utara itu tercampur. Menurutnya, darah Korea Utara itu lebih suci dibandingkan darah orang Jepang. Nah, mulai tuh Takamaro itu memancing wanita Jepang untuk datang ke Korea. Takamaro kayak merayu-rayu wanita Jepang yang bisa dibilang gak ada harapan hidup untuk pindah ke Korea Utara. Takamaro bilang bahwa kehidupan di Korea Utara itu lebih maju loh dibandingkan Jepang. Hebatnya, Takamaro itu berhasil tuh mengundang wanita Jepang untuk masuk ke Korea Utara. Nah, informasi mengenai hal ini itu simpang siur. Ada yang bilang wanita Jepangnya itu emang sukarela gitu ya datang ke Korea Utara. Ada yang bilang juga kalau wanita ini itu sebenarnya adalah korban penculikan. Yang mereka tidak ketahui adalah Kim Il-sung mempersilahkan mereka membawa wanita Jepang untuk masuk ke dalam Korea Utara karena wanita Jepang ini itu punya paspor. Pasportnya itu bisa dijadikan jalan untuk balik lagi ke negara Jepang untuk memata-matai pemerintahan Jepang. So bisa dibilang ya, walaupun Takamaro merasa mereka diuntungkan, well, yang sebenarnya terjadi adalah Kim Il-sung yang lebih diuntungkan. Dan bener dong, begitu pernikahannya Takamaro dan teman-temannya yang dilakukan, mereka dalam jangka beberapa bulan ya, itu kayak dicuci otaknya lagi, lalu diberikan tugas negara oleh Kim Il-sung. Para istri itu kayak diberikan tempat tinggal gitu di Jepang yang lokasinya dekat dengan beberapa kedubes negara lainnya. Para istri di sana itu mesti memata-matai berbagai macam kedubes yang ada di Jepang. Di lain cerita, Takamaro dan teman-temannya itu istilahnya para suami ini ya, itu diberikan misi khusus rahasia gitu, model-modelan
Black Ops. Black Ops bagi yang belum tahu itu seperti kelompok militer yang menjalankan misinya secara rahasia tanpa memperhatikan kode etik kemanusiaan. Bisa dibilang kayak agen militer rahasia gitulah ya. Nah, gak banyak nih informasi apa aja misi rahasia yang mereka lakukan. Karena ada beberapa yang terungkap, ada beberapa yang mainnya tuh bersih banget yang sampai sekarang itu tidak terungkap kejelasannya. Seperti yang kita tahu ya, negara Korea Utara itu kan negara tertutup yang informasinya sulit banget untuk diakses. Walaupun begitu, ada beberapa bukti sejarah yang mengatakan komplotannya Takamaro ini itu dijadikan semacam Black Ops oleh Korea Utara. Salah satu contoh misinya adalah kasus yang terjadi di tahun 2000-an di mana kepolisian Thailand itu sedang resah karena banyak beredarnya uang dolar palsu dengan kualitas yang tinggi. Ketika diinvestigasi, sang pelaku malah melarikan diri dan berlindung di kedutaan Korea Utara. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata si pelaku itu bernama Yoshimi Tanaka, salah satu temannya Takamaro. So bisa dibilang ya, Takamaro dan teman-temannya dan juga para istrinya di Korea Utara ini dicuci otaknya lalu dijadikan agen rahasia oleh Korea Utara untuk melaksanakan berbagai macam misi. Nah, kalau lo berpikiran kehidupan Takamaro dan komplotannya ini hidup sengsara di Korea Utara, well, enggak cuy, bisa dibilang mereka malah hidup enak loh. Hidup mereka itu termasuk enak untuk standar Korea Utara atau bahkan untuk standar orang Indonesia juga. Takamaro dan komplotannya ini tinggal di sebuah komplek tersendiri yang eksklusif di mana masing-masing dari mereka itu punya satpam, babysitter, chef pribadi, dan juga supir. Gaya hidup mereka juga itu mewah dan selalu dijaga ketat oleh militer bersenjata. Selain itu juga, walaupun negara Korea adalah negara tertutup, Takamaro ini tidak merasa tertutup di sana. Rumah mereka dilengkapi dengan parabola sehingga bisa tuh nonton channel TV asing, bisa berinternet, bahkan juga bisa bersosial media. Kok enak ya? Selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, mereka hidup enak di Korea Utara sambil juga melaksanakan tugas negaranya. Beberapa temannya Takamaro, bahkan juga Takamaro sendiri ya, pada akhirnya itu meninggal dunia karena usianya sudah tua. Tugas negaranya pun akhirnya diwariskan ke para anak-anaknya. Selesai sudah tuh cerita dari hidupnya Takamaro. Namun, ada satu keanehan lagi nih, yang kecil banget lah. Jadi pada bulan Juni tahun 2004, entah karena alasan apa ya, sisa-sisa temannya Takamaro yang masih hidup nyaman di Korea Utara ini mengirimkan surat ke pemerintahan Korea Utara. Mereka kayak meminta bantuan untuk dipulangkan ke Jepang. Mereka bahkan rela nih untuk dihukum oleh pemerintahan Jepang kalau sekiranya mereka beneran dipulangkan ke Jepang. Tapi, sampai kabar terakhir di tahun 2014, info yang gue dapatkan, mereka masih mendekam di Korea Utara. Ini kayak aneh nih, kayak lo dikasih apa yang lo mau, bahkan juga dikasih lebih. Lo betah tuh dengan apa yang lo terima selama puluhan tahun, tapi somehow lo mendadak jadi nggak betah. Kayak kenapa ya? So, itu adalah cerita lengkap dari Takamaro, orang Jepang yang berhasil membajak pesawat dan membawanya ke Korea Utara. Gue mau terima kasih banget nih buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan, karena di sana gue ngebahas 3 kisah nyata mengerikan dari internet. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.